Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama Bu Zulfia. Tetap semangat ya anak-anak SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Di sini kita akan belajar tentang siklus hidup yang terjadi pada hewan. Ternyata setiap jenis hewan mengalami siklus hidup yang berbeda loh. Seperti apa ya? Kita simak siklus hidup berikut ini. Yuk. Semua makhluk hidup di bumi memiliki daur hidup atau dikenal juga dengan nama siklus hidup. Siklus hidup merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme sejak lahir sampai mati. Siklus hidup hewan berbeda-beda, ada yang bermetamorfosis dan ada juga yang tidak. Siklus atau daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Contoh, daur hidup hewan adalah diawali dengan tahapan telur hingga sampai dewasa. Perhatikan gambar berikut ini. Kupu-kupu diawali dengan telur. Kecoa juga diawali dengan dari telur. Capung juga berasal dari telur. Kemudian nyamuk juga berasal dari telur. Daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis adalah siklus hidup yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa, tapi bentuknya sama. Jadi, hewan hanya mengalami perubahan ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar, namun bentuknya tetap sama. Contoh adalah kucing. Kucing baru lahir hingga kucing dewasa bentuknya sama. Yang membedakan hanyalah ia bertumbuh menjadi lebih besar, menjadi kucing dewasa. Begitu juga dengan hewan seperti kelinci, ayam, dan masih banyak lagi. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa. Coba amati siklus kupu-kupu berikut ini. Dimulai dari telur, ulat atau larva, kemudian kepompong, kupu-kupu muda, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak atau kodok, nyamuk, dan hewan-hewan lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Lihat tahapan berikut. Telur, nimfa,
dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidaknya sayap. Contoh adalah jangkrik, kecoa, belalang, dan lain-lain. Lihat gambar nimfa. Belum ada sayapnya. Selama siklus hidup terus berjalan, maka hewan tidak akan terjadi kepunahan. Untuk tugas anak-anak yaitu 1. Tuliskan urutan siklus hidup hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 2. Jelaskan perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tugas di atas presentasikan melalui video, lalu kirim ke guru kalian masing-masing. Sekarang lihat video berikut. Baban, tunggu. Baban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Eda tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Daur hidup dan metamorfosis tidak lengkap belalang. Proses metamorfosis belalang. 1. Telur. 2. Nimfa. 3. Belalang dewasa. Belalang merupakan salah satu serangga yang sering nampak di area perkebunan. Serangga ini mudah ditemukan di daerah rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan. Belalang dianggap sebagai hama yang merugikan petani, karena sering merusak hasil panen kebun.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak petani menggunakan pestisida untuk membasminya. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Daur hidup belalang yaitu dimulai dari telur belalang yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan belalang generasi yang baru. Dengan begitu, siklus yang sama akan berulang kembali. Hal inilah yang disebut sebagai daur hidup belalang. Berikut ini penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis tidak lengkap belalang. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, belalang betina menghasilkan telur berbentuk seperti beras. Telur belalang ini diletakkan di dalam tanah agar terhindar dari predator. Biasanya lokasi yang digunakan untuk meletakkan telur adalah wilayah yang dekat dengan sumber makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Belalang betina diketahui mampu memproduksi 15 hingga 150 telur yang disembunyikan di dalam tanah. 2. Nimfa. Belalang yang baru menetas dari telur dikenal sebagai nimfa atau juga bisa dikatakan sebagai anak belalang. Sesaat setelah menetas, anak belalang akan mulai memakan dedaunan atau tanaman lunak dan segar. Nimfa belalang tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan salah satu proses yang dikenal sebagai molting. Selanjutnya, nimfa bertumbuh kembang menjadi ukuran lebih besar. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. 3. Belalang dewasa. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa belalang dilengkapi dengan sayap. Sayap yang dimiliki belalang sangat membantu saat belalang merasa terganggu dan terancam. Serangga ini memakan berbagai jenis makanan organik, yang berarti belalang termasuk dalam serangga omnivora. Setelah kawin, belalang betina yang siap bertelur meletakkan telurnya di lokasi yang aman dan tersembunyi. Telur yang menetas akan menghasilkan anak belalang baru dan siklus ini akan berulang pada generasi belalang berikutnya. Karena belalang hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa belalang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis belalang. Kucing juga termasuk hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 3 bulan. Kemudian lahirlah anak kucing. Anak kucing umumnya memiliki rambut yang sama dengan induknya. Namun ada juga anak kucing yang memiliki rambut berbeda dengan induknya. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan dan gerakannya yang semakin lincah. Selain ayam dan kucing, masih banyak hewan yang tidak mengalami metamorfosis, di antaranya kadal, kanguru, burung, ikan dan lain-lain.